siapa sebenarnya orang-orang di balik Koperasi Syariah 212. Saya telusur, saya temukan mereka punya website koperasisyariah212.co.id. Silakan di googling, pasti ketemu. Masih aktif. Hari ini saya ngambil video hari Selasa 26 Juli 2022. Websitenya masih aktif. Dan betapa terkejutnya setelah saya cek orang-orang susunan pengurus koperasi ini ada nama yang sangat beken, sangat tidak asing di telinga kita. Di antaranya adalah Abdullah Gimnastiar, kemudian ada Yusuf Martak, ada Khalil Nafis, pengurus MUI yang sering tampil di media. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencoleng-pencoleng agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air yang saya cintai, saya banggakan, Koperasi Syariah 212 sedang menjadi sorotan publik karena disebutkan menerima aliran dana ilegal dari lembaga ACT, lembaga yang dipercaya oleh Boeing untuk menyalurkan dana sebesar sekitar 138 miliar rupiah untuk disalurkan kepada korban meninggal dunia, keluarga korban meninggal dunia atas kecelakaan pesawat Lion Air 2018 yang lalu di Jawa Barat. Tapi ternyata tidak seluruhnya dana itu disalurkan kepada yang berhak. Oleh ACT disebutkan polisi sedikitnya 34 miliar disimpangkan untuk keperluan yang lain yang tidak dibenarkan. Dan dari 34 M itu 10 miliar rupiah diantaranya ternyata dialirkan ke Koperasi Syariah 212. Nama 212 saya kira tidak asing lagi bagi telinga kita di Indonesia ini. Kelompok yang sering menggelar demo-demo unjuk rasa di Komplek Monas. Sehingga ada yang mengatakan dan menyebut kelompok ini populer dengan sebutan Jamaah Monaslimin. Luar biasa ya Pak ini. Dana yang mestinya diperuntukkan untuk orang-orang yang mengalami tragedi kecelakaan, untuk para korban meninggal dunia atas bencana besar itu. Tetapi tega menyimpangkan kepada pihak lain. Apakah mereka tidak tahu bahwa di antara korban jiwa, korban pesawat Lion Air itu pasti ada banyak anak yatim di situ. Dan apakah mereka tidak tahu yang katanya ustadz, katanya ulama, bahwa haram hukumnya mengambil jatah bagian anak yatim. Video kali ini saya ingin update tentang siapa sebenarnya orang-orang di balik Koperasi Syariah 212. Saya telusur, saya temukan mereka punya website koperasisyariah212.co.id. Silakan di googling, pasti ketemu. Masih aktif. Hari ini saya ngambil video hari Selasa 26 Juli 2022. Websitenya masih aktif, masih utuh. Dan betapa terkejutnya setelah saya cek orang-orang susunan pengurus koperasi ini ada nama yang sangat beken, sangat tidak asing di telinga kita. Di antaranya adalah Abdullah Gimnastiar sebagai anggota Dewan Penasehat di koperasi ini. Kemudian ada Yusuf Martak sebagai ketua di pokoknya dia posisinya ketua di elit koperasi ini. Ada Khalil Nafis, pengurus MUI yang sering tampil di media. Dia juga menjadi pejabat penting di Koperasi Syariah 212 ini. Nah, lebih lengkapnya akan saya baca saja nih struktur organisasinya. Ini di websitenya ya, saya buka hari ini, Koperasi Syariah 212. Dewan Penasehat ada satu nama, yaitu Kiai Haji Abdullah Gimnastiar dengan jabatan sebagai anggota. Kemudian Dewan Pengawas Syariah, Dr. KH Khalil Nafis sebagai ketua. Jadi Pak Khalil Nafis ini yang kita ketahui sebagai pengurus MUI pusat
ternyata sebagai ketua Dewan Pengawas Koperasi ini. Kemudian ada Dr. KH Muhyiddin Junaidi sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Operasionalnya adalah Yusuf Muhammad Martak, ketuanya. Jadi, Pak Yusuf Martak adalah ketua Dewan Pengawas Operasional. Masya Allah. Itu di antara 3 nama penting yang sering kita saksikan. Di layar kaca, di media, memberikan statement. Yang menjadi pertanyaan adalah apakah 3 nama ini tahu pada saat ACT memberikan dana 10 miliar rupiah kepada Koperasi Syariah 212. Kalau tahu tentang proses, kalau tidak tahu ya kebangetan. Posisi penting, elit Koperasi Syariah kok tidak tahu ada dana masuk, saya kira nggak mungkin. Nah, pertanyaan berikutnya, seandainya mereka tahu ada dana yang dikucurkan dari ACT, tahu tidak bahwa dana itu adalah dana yang sesungguhnya yang mestinya diperuntukkan untuk korban meninggal dunia atas tragedi Lion Air itu. Kalau tahu bahwa itu dana diambilkan dari dana bencana Lion Air, maka Masya Allah, naudzubillah min dzalik, tidak bisa kita tolerir. Oke, kita akan menyaksikan perkembangan selanjutnya tentang kasus ini. Kasus yang kemudian merembet kemana-mana. Sampai hari ini pun kita belum mendengar berita tentang 4 orang tersangka para elit ACT, termasuk ketua dan mantan ketuanya, Ahyuddin dan Ibnu Hajar. Kapan akan ditahan, kapan ditangkap, kita hari ini belum mendengar beritanya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga abad. Tahun 2015 bersama membuat SKP Pembina dan Pengawas Yayasan ACT perihal pemotongan donasi sebesar 20-30%. Tahun 2020 bersama membuat opini Dewan Syariah Yayasan ACT tentang pemotongan dana operasional sebesar 30% dari dana donasi. Kemudian menggerakkan Yayasan ACT untuk mengikuti program dana bantuan Boeing atau BCIF, Boeing Community Investment Fund, terhadap ahli waris korban Lion Air JT610. Kemudian reusnya memperoleh gaji serta fasilitas lainnya bersama dengan pendiri Yayasan Pembina, Pengawas, dan Pengurus dengan duduk dalam direksi dan komisaris di badan hukum yang terafiliasi dengan Yayasan ACT. Bahwa hasil usaha dari badan hukum yang didirikan oleh yayasan seharusnya juga digunakan untuk tujuan berdirinya yayasan. Akan tetapi, dalam hal ini A menggunakannya untuk kepentingan pribadi. Kemudian menggunakan berbagai dana donasi yang terkumpul, termasuk dari dana Boeing, tidak sesuai dengan peruntukannya.